Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Iqbal, NPM 1052010101. Di video kali ini saya akan memperkenalkan beberapa desainer grafis Nusantara. Desainer yang pertama yaitu Weda, atau biasa dikenal dengan Weda Abdul Rashid. Weda Abdul Rashid lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 10 Maret 1951. Beliau adalah seniman grafis Indonesia yang cukup terkenal. Ia dikenal sebagai pencipta aliran WPAP atau Weda Pop Art Portrait. Atau yang belum tahu, Weda Pop Art Portrait itu seperti ini. Atas jasanya ini, ia dijuluki sebagai Bapak Ilustrasi Indonesia. Ia berprofesi sebagai ilustrator semenjak dekade 1970-an, mulai 1977 saat bergabung dengan majalah HI. Ia juga menciptakan ilustrasi terutama karya-karya fiksi Arswendo Atmowiloto dan juga Hilman Hariwijaya. Salah satu yang dikenal adalah karya fiksi Lupus. Di majalah itu juga ia mengerjakan potret para tokoh dunia yang menjadi liputan majalah tersebut. Berikut ini adalah karya-karya beliau. Desainer yang kedua yaitu Cahyono Abdi. Cahyono Abdi lahir pada tahun 1952. Cahyono seorang yang fanatik pada Beethoven. Dia memiliki ke-9 simfonia di samping karya lainnya dan juga sepasang patung Beethoven di kamarnya. Lukisannya sendiri bercorak abstrak, ekspresionetik, dan juga sapuan kuas dan palet yang besar-besar dengan dominasi warna merah, biru, putih, dan hitam. Dan juga dominasi keempat warna ini juga tampil pada karya-karya posternya semasa berkarya di Matahari. Cahyono menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan Clio Awards pada tahun 1978, dan penghargaan ini segera disusul dengan penghargaan yang lainnya. Cahyono Abdi meninggal pada tanggal 3 Februari 2005 dan dijuluki sang maestro dengan tempo allegro. Berikut ini adalah karya-karya beliau. Kedua ilustrasi di atas adalah karya Cahyono Abdi yang digunakan sebagai tema visual pameran IPGI kedua grafis pada tahun 83. Versi yang berwarna dicetak sebagai ilustrasi pada poster dan sampul katalog pameran, sementara yang versi hitam putih dicetak sebagai pada buku kalender acara Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Karya yang ketiga yaitu Iklan Layanan Masyarakat atau ILM bertema lingkungan hidup, karya Cahyono Abdi pada tahun 1952 sampai 2005. Karya ini masuk final Clio Awards, ajang kompetisi global di bidang periklanan dan desain berbasis di NYC atau New York City, dan memperoleh penghargaan Certificate of Excellence. Iklan ini dirancang oleh Cahyono Abdi yang pada waktu itu menjabat. Nomor 3, Hani Kardinata. Hani Kardinata lahir di Surabaya 7 Januari 1953, adalah perancang grafis senior Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di jurusan desain grafis. Waktu itu disebut seni reklame atau STSRI, asli kini disebut ISI, Institut Seni Indonesia, pada tahun 1980. Hani Kardinata bersama rekan-rekannya mendirikan Ikatan Perancang Grafis Indonesia atau dikenal IPGI yang kemudian berubah menjadi Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI. Ia juga dikenal sebagai penulis sejarah perkembangan desain grafis Indonesia. Sepanjang berkiprah di dunia desain grafis, Hani Kardinata ini telah diangguri banyak sekali penghargaan, antara lain Certificate of Destination of Art Direction Magazine Amerika Serikat pada 1987 sampai 1992. Nomor 2 adalah pemenang pertama kompetisi poster kantor Menteri Muda urusan peningkatan produksi dalam negeri UP3DN pada 1987, dan juga sertifikat Paul Ilbo di 1992. Dan yang terakhir ada anugerah Samaturupa dari DKV Universitas Bina Nusantara pada tahun 2008 atas dedikasinya pada desain grafis dan pendidikan. Karya beliau adalah buku Desain Grafis Indonesia dalam Pusaran Desain Grafis Dunia. Buku ini sangat bagus, sebenarnya saya ingin memilikinya tapi harganya cukup mahal, sekitar 350.000 di web resmi DGI. Karya Hani Kardinata tidak sampai di situ saja. Hani Kardinata juga memamerkan karyanya desain poster corporate di Jari 1978, warna relief candi, dan di sisi lain terpahat gambar cap rokok di jarum. Benar-benar merupakan bau tembakau, sebuah iklan yang sukses ditinjau dari aspek perwajahan. Nomor 4, tokoh yang 4 yaitu Irfan Numan atau Irfan Ahmad Numan. Lahir di kota Bandung dan belajar desain arsitektur interior di ITB dan melanjutkan program Master of Industrial Design di Rhode Island School of Design Province Amerika Serikat hingga 1985. Beliau merupakan anggota profesi ADGI, ADPI, dan HDI nomor 265 DKI Jakarta.
Beliau juga pernah menjadi pembicara pada Forum Kongres Iko Grada di Naoyang, Jepang pada Oktober 2003 dan pada bulan November memberikan desain workshop di Tungfang Institute Kongshuang, Taiwan. Dari kerja kerasnya, beliau telah dianugerahi beberapa penghargaan antara lain dari Galkindo, How Design, Apple, IDN, serta Citra Pariwara. Mulai pertengahan tahun 2006, membantu Departemen Perdagangan untuk menyusun konsep IDP atau Indonesia Design Power 2006 sampai 2010, yakni suatu program yang sinambung dengan kekuatan desain untuk turut menggerakkan roda ekonomi bangsa. Almarhum Ivan telah mendesain dan mengembangkan 4 seri desain produk bersama Vivere, yaitu Fasa di tahun 2012, Noja dan Matala di tahun 2015, dan Moduli yang diluncurkan dalam acara ini. Moduli diambil dari kata modul yang berarti tidak terbuang atau tersisa atau no waste. Tokoh yang kelima yaitu Gauri Nasution. Gauri Nasution adalah seorang gitaris dan perancang grafis berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan lulusan seni rupa Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta atau LPKJ, sekarang Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, dan Commercial Art di Art Instruction School New York, USA. Kancahnya di dunia desain grafis Indonesia dimulai sejak tahun 1980 dengan mendirikan studio GUA Graphics yang berfokus pada desain grafis, promosi, dan komunikasi. Untuk penghargaan yang diraih beliau adalah pada Anugerah Musik Indonesia sebagai perancang grafis terbaik dengan karya Kala Cinta Menggoda. Berikut adalah karya-karya beliau. Karya beliau adalah album musik diluncurkan pada tahun November 1978. Ini merupakan pengamat musik Denny Sikre, memiliki kualitas terbaik dalam industri musik pop tanah air saat itu. Dengan kemasan seperti kotak pembungkus rokok, album ini didominasi warna coklat sepia. Judul albumnya Di Batas Angan-angan. Judul ini diambil dari salah satu lagu dalam album ini, merupakan karya cipta ke-6 Nasution dan Rudi Bakarti yang sempat terpilih sebagai finalis Festival Lagu Populer Indonesia. Yang terakhir, dari 5 tokoh tersebut, mana tokoh yang paling aku suka? Menurut aku, tokoh yang paling aku sukai yaitu Weda Abdul Rashid. Karena Weda Abdul Rashid ini menciptakan aliran sendiri yaitu Weda Pop Art Portrait atau biasa disebut FMB Fotomark Perkotak. WPAP ini sangat unik teman-teman. Jadi WPAP ini menggabungkan warna-warna yang banyak dan juga menggunakan siluet-siluet yang tanpa lengkungan. Jadi WPAP ini menggunakan sudut-sudut yang pokoknya bagus dan terlihat wah gitu. Jadi Weda Pop Art ini sangat saya sukai karena juga karya-karyanya, karena jasanya juga, kemudian karena prestasinya juga yang sampai dijuluki Bapak Ilustrasi Indonesia. Menurutku itu saja sih untuk vlog kali ini. Moga-moga informasi ini membantu dan juga makin jos untuk berkarya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.